والسائل دائما على المدى والآل والأصحاب من قد وهدى والآل والأصحاب من قد وهدى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Marilah kita senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita sedemikian banyak nikmat. Jauh lebih banyak nikmat yang kita terima dibandingkan dengan kesadaran dan kesanggupan kita untuk bersyukur. Salawat dan salam yang sempurna kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rahmatan lil alamin, sebagai penyempurna akhlak yang mulia untuk kita contoh dan kita teladani dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan yang penuh barokah ini saya akan menyampaikan bagaimana cara untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita selaku hambanya, mulai dari nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat berkeluarga, nikmat bersilaturahmi, hingga sampai nikmat yang paling tinggi, yaitu nikmat iman dan Islam. Seringkali kita lupa terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun dengan kemaharahman dan rahimnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mencabut secara menyeluruh atas nikmat yang diberikan kepada hambanya. Bahkan kalau kita menelaahnya secara seksama, tidak ada satu detik pun yang terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari kita. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Bahkan tidur itu sendiri adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari semua nikmat itu Allah minta hanya satu, yaitu mensyukuri nikmatnya. Bersyukur artinya ungkapan rasa terima kasih kepada Allah atas apa yang kita terima. Seperti apapun kondisi kita sekarang, kita wajib mensyukurinya, baik saat kita dalam keadaan yang sulit ataupun dalam keadaan yang tidak sulit, baik saat kita diberi rezeki yang berlimpah ruah maupun saat diberi rezeki yang seadanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap kita wajib bersyukur. Syukur merupakan satu stasiun hati yang akan menarik seseorang pada zona damai, tentram, dan bahagia. Ia juga akan mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat, sekaligus mendapatkan insentif pahala dan kenikmatannya yang akan terus bertambah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum lazidannakum
Wala in kafartum inna adzabi la syadid. Yang artinya adalah jikalau kamu bersyukur akan nikmat Allah, maka akan Allah tambah nikmat kepadamu. Namun jika kamu kufur akan nikmat Allah, sungguh azab Allah sangat pedih. Shadaqallahul azim. Ayat ini menerangkan bahwa nikmat itu bisa berubah menjadi bencana kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Orang kaya bisa masuk surga karena hartanya. Orang kaya pun bisa terjungkal ke neraka karena hartanya. Bersyukur atau tidak bersyukur itu menjadi pilihannya. Pejabat bisa masuk surga karena jabatannya. Pejabat pun bisa terjungkal ke neraka karena jabatannya. Syukur atau tidak bersyukur itu menjadi pilihannya. Orang alim bisa sampai ke surga karena ilmunya. Orang alim itu bisa masuk neraka terlebih dahulu daripada penyembah berhala. Itu juga karena ilmunya. Bersyukur atau tidak bersyukur itu menjadi pilihannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah itu? Ada banyak cara yang dapat dilakukan manusia untuk mensyukuri nikmat Allah. Secara garis besar, mensyukuri nikmat ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, bersyukur dalam bentuk ucapan. Ungkapan yang paling baik untuk menyatakan syukur kita kepada Allah adalah melafalkan hamdalah. Alhamdulillah ya Allah. Dapat juga dilakukan dengan berkata dengan baik, sopan, dan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Yang kedua, bersyukur dengan hati nurani. Hati nurani manusia selalu benar dan jujur. Maka orang yang bersyukur dengan hati nuraninya sebenarnya tidak akan pernah mengingkari banyaknya nikmat Allah. Sebaliknya, mengakui, mengimani, dan meyakini sepenuh hati bahwa segala bentuk kenikmatan ini datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan yang biasanya dilakukan dengan anggota tubuh kita. Tubuh yang diberikan Allah kepada manusia sebaiknya dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Menurut Imam Al-Ghazali, ada 7 anggota yang harus dimaksimalkan untuk bersyukur dan harus dijaga agar tidak berbuat maksiat. Antara lain, mata, telinga, lidah, tangan, perut, kemaluan, dan kaki kita. Seluruh anggota ini diciptakan oleh Allah sebagai nikmatnya untuk kita. Lidah misalnya hanya untuk mengeluarkan kata-kata yang baik, berzikir kepada Allah, dan mengungkapkan nikmat yang kita rasakan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ad-Duha surah 93 ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang artinya, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat lisan secara gratis dengan maksud agar kita hati-hati dalam berbicara. Yang dikehendaki oleh sang pemberi nikmat adalah bersyukur kepadanya dengan cara memanfaatkan lisan sesuai dengan tuntunan dan syariatnya. Anggota tubuh yang satu ini memang tidak tersusun atas tulang belulang seperti anggota tubuh lainnya. Akan tetapi, jika digunakan tidak sesuai dengan aturan pemberinya, maka lisan seperti ini bisa lebih tajam dari pedang terhunus. Karena itu,
Ada sebuah pepatah dalam bahasa Indonesia menyebutkan mulutmu adalah harimaumu. Dan sebuah pepatah Arab menyatakan salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia sangat tergantung pada penjagaan lisannya. Betul apa betul? Insya Allah betul. Lisan adalah raja semua anggota tubuh. Semua tunduk dan patuh kepadanya. Jika ia lurus, niscaya semua anggota tubuh ikut lurus. Jika ia bengkok, maka bengkoklah semua anggota tubuh. Jangan sibukkan diri kita untuk mencari kejelekan, keburukan, membuka rahasia dan aib orang lain. Sebab seburuk-buruknya prasangka adalah prasangka buruk atas orang lain, sekalipun apa yang kita prasangkakan adalah benar. Dan sebaik-baiknya prasangka adalah berprasangka baik, sekalipun yang kita prasangkakan adalah salah. Don't be kepo. Rasulullah mengajarkan agar kita bisa bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan dengan cara selalu melihat orang yang di bawah kita dan jangan pernah melihat yang di atas kita. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Unzur ila man huwa asfala minkum, wa la tansur ila man huwa fawqakum, wa huwa ajdaru ala tasdaru nikmatallahi alaikum." Pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu. Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah padamu. Sebagai contoh, kita yang punya mobil, alhamdulillah ya Allah, kita punya mobil. Kalau hujan gak kehujanan, kalau panas gak kepanasan. Di luaran sana banyak saudara-saudara kita yang belum punya mobil, hanya punya sepeda motor. Alhamdulillah. Bagi yang punya sepeda motor, alhamdulillah ya Allah, saya memiliki sepeda motor. Banyak saudara-saudara kita yang hanya punya sepeda. Alhamdulillah. Bagi yang punya sepeda, alhamdulillah ya Allah, saya punya sepeda. Banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak punya sepeda sehingga harus berjalan kaki. Alhamdulillah. Yang berjalan kaki pun, alhamdulillah ya Allah, saya masih punya kaki untuk bisa berjalan sehingga dapat bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita. Begitulah seterusnya, karena dengan melihat mereka yang taraf hidupnya di bawah kita, otomatis kita akan teringat dengan apa yang sudah kita miliki. Sedangkan bila melihat yang taraf hidupnya di atas kita, maka kita akan selalu membayangkan apa yang belum kita miliki. Walhasil, kita akan selalu terus dalam angan-angan dan lamunan yang tidak jelas batas akhirnya. Ibarat kata, lebih baik makan singkong tapi beneran daripada makan roti tapi mimpi. Betul apa betul? Insya Allah betul. Akhirnya, dengan bersyukur hidup bisa lebih tenang, tidur lebih nyenyak, tidak ngoyo kalau kata orang Jawa, tidak memaksakan kehendak, selalu mengukur kemampuan dengan kemauan. Terkadang kita membeli sesuatu barang tidak mengukur apakah itu suatu kebutuhan atau keinginan kita saja, sehingga banyak orang terkena berbagai macam penyakit karena stres, memikirkan cicilan kartu kredit atau pinjaman bank dengan bunga yang membengkak. Ya, karena itu tadi, membeli barang yang sebenarnya belum dibutuhkan atau di luar kesanggupan untuk membeli, tapi memaksakan demi gengsi yang harus dijaga. Kalau sudah begitu, tidur pun tidak bisa nyenyak lagi, dan semua barang tidak lagi dapat memberi kenikmatan
malah memberikan kesengsaraan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka marilah kita biasakan untuk selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita selaku hamba-Nya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Teriring doa, semoga kesejahteraan, keselamatan, dan barokah Allah senantiasa tercurah kepada kita semua, dan semoga kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa selalu bersyukur dan dijauhi dari sifat yang kufur nikmat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ihdinas syiratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi